Shalom, salam jumpa di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Allah kita, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang luar biasa. Tiada duanya seperti Allah kita. Haleluya. Saya sangat bersyukur menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupan saya. Di dalam Kristus ada kepastian. Ada kepastian masuk surga. Ada kepastian keselamatan. Ada kepastian pengampunan akan dosa. Ada kepastian akan jawaban doa. Bukan mudah-mudahan, tetapi ada kepastian. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 5 ayat 24 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Semua orang telah berdosa, telah ada di bawah hukum maut, tanpa terkecuali. Maut adalah kematian. Neraka, kematian selama-lamanya. Neraka itu bukan sementara. Neraka itu selama-lamanya. Sekali masuk neraka, lama-lamanya di neraka. Karena itu kematian kekal. Syukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus menjadi manusia datang ke dunia ini. Yang seharusnya kita yang mati karena dosa kita, tetapi kematian itu digantikan oleh Yesus di kayu salib. Dia mengambil alih kematian seluruh umat manusia. Dia yang tidak berdosa telah menjadi dosa. Dosa dunia dia pikul di kayu salib. Dosa seluruh umat manusia Yesus pikul di kayu salib. Maka Yesus berkata, sudah selesai. Beres upah dosa. Dibayar tunai oleh kematian Yesus Kristus. Tetapi siapakah yang percaya akan hal itu? Siapakah yang mendapatkan pembebasan itu? Hanya orang yang percaya akan kematian Yesus Kristus mendapatkan pembebasan dari kematian. Hanya orang yang percaya kepada kematian Yesus Kristus di kayu salib, dikubur, pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut, naik ke surga menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia, dan dia berharap supaya di mana Yesus ada, semua orang percaya bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Siapakah yang mendapatkan keselamatan, pembebasan itu? Hanya orang yang percaya kepada kematian Yesus Kristus. Saudaraku, kalau saudara percaya Yesus sudah menggantikan saudara kepada kematian, maka saudara akan hidup. Tetapi sebaliknya, bila saudara tidak percaya akan kematian Yesus di kayu salib, saudaralah yang mati akibat dosa saudara. Itu intinya, itu kuncinya. Kalau kita percaya Yesus sudah menggantikan kita
terhadap kematian karena dosa kita, maka kita akan hidup. Tetapi jika kita tidak percaya akan kematian Yesus terhadap dosa kita, maka kitalah yang mati karena dosa kita itu. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia, orang yang percaya itu, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saat kita percaya, kita berpindah dari maut ke dalam hidup. Berbicara di dalam Yesus, berbicara di dalam iman. Iman kita yang menyelamatkan kita. Perbuatan baik itu bagus. Kesalehan itu bagus. Kesungguhan itu bagus. Pengetahuan itu bagus. Tetapi untuk menyelamatkan dari kematian, hanya kematian. Hanya kematian yang menggantikan supaya kita boleh hidup. Manusia yang berdosa harus manusia yang mati. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia, datang ke dunia ini, supaya Dia bisa mati menggantikan manusia terhadap dosa. Kalau Dia datang sebagai Tuhan, Dia tidak akan bisa mati. Tetapi Dia datang sebagai manusia untuk menggantikan saudara dan saya terhadap kematian karena dosa saudara dan saya. Bukan karena dosa Dia. Yesus mati bukan untuk dosanya. Pilatus berkata saat dia menyidang perkara Tuhan Yesus, Pilatus katakan, aku tidak menemukan kesalahan ada padanya. Istrinya juga berkata demikian. Jangan urusi itu orang benar itu. Aku susah tidur semalam-malaman karena dia. Dan penjaga kuburan juga, ketika para imam menyuruh penjaga untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus, hari ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan penjaga kubur pun pingsan dan berkata, sungguh Dia itu anak Allah. Maut tidak berkuasa atasnya. Maut tidak tahan untuk menahannya di dalam kubur. Kemuliaan Tuhan mengalahkan maut. Kemenangan Yesus Kristus mengalahkan maut menjadi milik setiap orang yang percaya. Aku sangat bersyukur hal itu. Dulunya aku bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Aku dulu sama seperti yang lain membenci Yesus. Dalam kebodohanku hal itu terjadi. Aku benci. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Kasih-Nya yang tiada duanya menelan habis kebencian saya. Sehingga kasih-Nya yang menang dalam hidupku. Aku bersyukur hal itu. Itu menjadi harta yang utama bagi saya. Itu yang menjadi syukur yang utama bagi saya.
Apa jadinya jika saya tidak ditangkap, tidak ditarik, tidak dipanggil, tidak diangkat dari lumpur dosa? Aku pasti mati karena dosaku. Sebab hanya di dalam Dia ada kemenangan. Sebab hanya ada di dalam Yesus keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, tidak. Hanya di dalam Yesus Kristus. Itu firman-Nya. Saya akan bacakan buat kita. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada pembebasan. Ada kemenangan. Hanya di dalam Yesus dan di dalam Kristus pasti menang. Pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, pasti. Karena Dia bukan mudah-mudahan mati, karena Dia sudah mati. Bukan mudah-mudahan Yesus mati, sehingga mudah-mudahan kita masuk surga. Dia sudah mati. Dia sudah membayar upah dosa kita dengan lunas. Itulah sebabnya Tuhan meninggalkan Yesus di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Karena Yesus di kayu salib penuh dengan dosa. Yesus di kayu salib memikul dosa manusia, dosa saudara dan saya. Pastikan itu, jangan ragu terhadap firman. Jangan ragu terhadap firman, sehingga kita berkata mudah-mudahan. Tidak. Dia bukan mudah-mudahan mati. Dia sudah mati dan bangkit dari maut. Bahkan saat ini menyiapkan tempat buat saudara dan saya dalam kerajaan surga. Supaya di mana Yesus ada, kita pun ada. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gundah hatimu, jangan kau bimbang. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Aku pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagimu supaya kita sama-sama di surga. Itu firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 13. Berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dia yang naik ke surga, yang tadinya datang dari surga. Datangnya dari surga dan kembali ke surga. Nah, itulah Tuhan kita, Allah kita.
yang mengasihi kita, Yesus Kristus, yang rela berkorban oleh karena kasih-Nya, karena kebaikannya, karena kemurahannya. Itu anugerah yang luar biasa untuk dunia ini. Tetapi seberapa banyak yang percaya akan hal itu? Seberapa banyak yang mempersulit dirinya? Karena kita ini kadang-kadang senang dengan hal-hal yang sulit. Sudah ada pertolongan yang dari Tuhan, memberikan kemudahan kepada kita. Dan itu tidak mudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Siapa bilang itu mudah? Dicambuk, disiksa, diludahi, dicaci maki, diolok, ditusuk di kayu salib, dipaku, dimahkotai dengan duri. Itu tidak mudah. Digantung di kayu salib. Itu tidak mudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu dilakukannya untuk saudara dan saya. Itulah sedihnya, itulah ngerinya upah dosa itu. Dia menggantikan kita kepada kematian. Setelah mati dia dikubur. Dikubur, ditutup kuburannya total. Dia mati total. Tapi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan membangkitkan dia dari maut. Itulah Tuhan kita. Saudara percaya akan hal itu? Saudara percaya akan kematian Yesus Kristus? Kepercayaanmu itu membebaskanmu dari maut. Jangan ragu lagi. Yesus sudah menggantikan kematianmu terhadap dosa. Dia menggantikan kita kepada kematian karena dosa. Jangan katakan mudah-mudahan, tapi pasti karena kematianmu sudah digantikan Yesus Kristus karena dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi turut dihukum, karena setiap orang yang percaya, saat kita percaya, saat itulah kita berpindah dari maut ke dalam hidup. Itulah firman Tuhan hari dan pagi ini. Dan jangan ragukan firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Dia tidak pernah salah. Firman-Nya pasti. Terpujilah nama Tuhan hari dan pagi ini untuk selamanya. Di dalam kasih anugerah, kebaikan rahmat-Nya, glori baginya, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.